Film dimulai dengan Ed dan Lorraine Warren, diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga, mengambil Annabelle dari sekelompok teman yang mengaku telah dihantui olehnya. Saat mereka pulang, mereka diberitahu oleh seorang polisi bahwa jalan ditutup karena kecelakaan. Sebelum berbalik, Lorraine melihat seorang wanita muda di antara reruntuhan. Mereka melintasi sebuah pemakaman ketika mobil mogok. Ed pergi untuk memeriksa mesin, sementara Lorraine melihat hantu gadis dari kecelakaan tersebut, yang memberitahunya bahwa dia suka pada boneka itu. Lalu dia melihat roh-roh lain berjalan di sekitar pemakaman. Salah satunya mendorong Ed ke jalan, hampir ditabrak truk. Pengemudi keluar dan mengatakan bahwa terasa seperti truk itu kehilangan kendali. Lorraine menyimpulkan bahwa Annabelle bertanggung jawab, karena dia menjadi sinyal bagi roh-roh. Mereka membawa Annabelle pulang dan diberkati oleh seorang imam sebelum mengunci Annabelle di dalam. Teks kemudian menyatakan bahwa rumah Warren dikenal sebagai tempat menyimpan banyak artefak jahat, tetapi Annabelle adalah temuan paling terkenal dan jahat bagi mereka. Setahun kemudian, setelah Warren membantu keluarga Perron mengusir Bathsheba, putri mereka Judy, diperankan oleh McKenna Grace, merasa terisolasi di sekolah karena artikel terbaru yang mempertanyakan keaslian pekerjaan orang tuanya. Teman-teman di sekolah menolak undangan ke pesta ulang tahunnya, dan dia diejek oleh seorang teman sekelas bernama Anthony Rios, diperankan oleh Luca Luhan, sampai pengasuh Judy, Mary Ellen, diperankan oleh Madison Iseman, membela Judy. Dia tinggal dengan Judy selama akhir pekan sementara Ed dan Lorraine sedang bekerja di kasus lain. Sementara itu, Judy melihat sesosok imam yang berwujud hantu di sekolah, karena dia mewarisi kemampuan ibunya untuk melihat roh. Mary Ellen pergi ke toko bersama sahabatnya Daniela, diperankan oleh Katie Sarife, yang juga merupakan kakak laki-laki Anthony. Mereka membicarakan Mary Ellen yang berada di rumah Warren, serta kenyataan bahwa pujaan hatinya, Bob, yang juga dikenal sebagai Bob S. Goodballs, diperankan oleh Michael Cimino, sedang bekerja di toko itu. Mary Ellen ngobrol dengannya sebentar sebelum pergi, dan Daniela memberitahu Bob bahwa Mary Ellen menyukainya. Daniela datang ke rumah Warren dengan niat untuk melihat museum berhantu mereka, sementara Mary Ellen membuat kue ulang tahun untuk Judy. Daniela memberi Judy sepasang sepatu roda sebagai hadiah, jadi mereka berdua pergi mengelilingi blok untuk mencoba sepatu roda tersebut. Daniela menemukan kunci untuk museum, yang berada di ruang bawah tanah, dan dia masuk. Dia mulai melihat-lihat dan menyentuh artefak-artefak, tetapi dia mengambil satu yang disebut gelang pengantar jenazah. Dia memanggil meminta tanda kehadiran di sana bersamanya, tetapi khususnya ayahnya. Saat dia mulai kembali ke atas, dia mendengar sebuah bunyi. Annabelle telah terjatuh dari kotaknya. Daniela mengabaikan tanda yang mengatakan untuk tidak membuka kotak di bawah keadaan apapun, dan dia membukanya untuk memasang Annabelle kembali. Dia kemudian mendengar alarm asap karena dia meninggalkan kue di dalam oven terlalu lama, yang ditemukan oleh Judy dan Mary Ellen setelah Judy pulang karena terjatuh dan terluka. Setelah mereka pergi, Annabelle jatuh dari kotaknya. Daniela berbicara dengan Judy, dan Judy mengetahui bahwa Anthony adalah saudaranya, tetapi Daniela mengerti bahwa dia bisa menjadi orang yang menyebalkan karena pengalaman yang mereka alami selama setahun terakhir. Beberapa saat kemudian, Daniela mengira dia melihat roh ayahnya di rumah itu, tetapi ketika dia pergi untuk melihat, dia tidak menemukannya. Judy kemudian berkeliling rumahnya, ketika dia melihat Annabelle duduk di kursi goyang sebentar. Dia masuk ke dalam ruangan, dan boneka itu hilang. Kemudian, sosok yang muncul sebagai pengantin hantu mulai berjalan-jalan di sekitar. Roh itu mengintai Judy sampai bergerak mendekatinya dengan sebuah pisau belati. Dia meraih salib dan berteriak, memperingatkan para gadis untuk datang membantunya. Judy menjelaskan bahwa dia melihat hantu itu, karena gaun yang dikenakannya seharusnya merusak orang yang mengenakannya. Daniela terus menyelidiki pekerjaan Warren, dan dia menemukan beberapa berkas kasus, termasuk satu tentang seorang pria yang mengaku bahwa dia adalah manusia serigala, atau Hellhound, untuk lebih tepatnya, dan satu lagi tentang The Ferryman, yang mengambil koin sebagai imbalan untuk jiwa-jiwa yang meninggal, dan gadis dalam berkas kasus itu persis seperti Mary Ellen. Ketika Daniela bertanya kepada Judy tentang Annabelle, gadis kecil itu menolak untuk membicarakan boneka jahat itu. Kemudian, Bob datang ke rumah setelah diundang oleh Daniela, tepat ketika seorang pengantar pizza yang terpengaruh narkoba datang untuk mengantar pesanan. Dia melihat bahwa Bob menyukai Mary Ellen, dan dia menasihatinya untuk merayu dia dengan musik. Setelah itu, para gadis memotong kue Judy, dan dia mengundang mereka berdua ke pesta ulang tahunnya, yang mereka janjikan akan mereka hadiri. Kemudian, para gadis mendengar Bob bermain gitar untuk Mary Ellen. Sebelum dia bisa bergabung dengannya di luar, dia ditemukan oleh Hellhound, dan dia berlari untuk bersembunyi di kandang ayam milik Warrens. Dia aman, tetapi satu ayam yang tersesat menjadi makanan Hellhound.
penting. Tanpa merubah arti, tanpa mengurangi kalimat, penting. Dengan bahasa Indonesia Gaul tulis ulang agar mudah dimengerti dari data ini. Mary Ellen goes to took Judy into bed. Judy asks her what happened to Daniela's father, and Mary Ellen explains that he died in a car accident, and Daniela blames herself because she was driving. Later, Mary Ellen is in the kitchen when a glass slides off the table and breaks on its own. She hears a knocking at the door, and she finds the spirit of Annabelle B. Mullins, Samara Lee, outside, and she mentions the doll. Mary Ellen goes to Judy's room and finds Annabelle lying there next to her. Meanwhile, Daniela goes back into the museum after the door opens by itself. She sees her father's spirit in the mirror, but when she turns to face him, his face is mutilated and he angrily blames her for his death. She goes to run out of there, but the door locks and traps her in there. She continues to wander and sees a TV that shows her moves before she makes them, and she is startled by a creepy monkey doll. Mary Ellen walks around the house with a flashlight and finds coins on the floor. She investigates and is stalked by the ferryman, who terrifies her when he makes his skeletal appearance. The spirit attempts to pull her towards him, but Mary Ellen uses her flashlight to make him disappear. She then runs to Judy's room, frantically calling out to her, but she is still sleeping. Judy then feels something pulling her leg. She looks under her sheets to find Annabelle, plus the spirit of Annabelle Higgins screaming at her. Judy throws the doll against the wall, but the spinning color lights in her room move around and cast silhouettes of the doll rising, followed by B. Higgins, and finally the horned demon that uses Annabelle as a conduit. Judy runs out screaming and finds Mary Ellen. They attempt to call her parents, but what sounds like Lorraine's voice becomes sinister as she asks to speak to Annabelle, and she tells the girls that the doll wants a soul. Para gadis berhasil mengeluarkan Daniela dari museum, tetapi dia mengaku kepada mereka bahwa dia menyentuh semua barang di sana. Judy mengatakan Annabelle bertanggung jawab atas semua peristiwa penampakan, karena dia membiarkan roh-roh keluar untuk datang dan merasuki artefak-artefak tersebut. Mereka terpisah karena penampakan menjadi semakin intens. Daniela dikejar oleh pengantin, sementara Judy berlari ke mobil dan dikejar oleh Hellhound. Bob keluar dan memecahkan gitarnya ke wajah Hellhound, menyebabkannya menghilang. Mary Ellen dikejar oleh baju zirah samurai berhantu, yang membuatnya mendengar suara-suara dari semua orang yang dibunuh oleh pemakainya. Baju zirah hampir menindihnya, tetapi dia selamat dengan baik. Judy dan Mary Ellen mencoba mencari Annabelle setelah mendapatkan kunci untuk kotaknya di dalam kotak permainan yang mencoba menyerang mereka dengan tangan-tangan setan. Daniela menjadi dirasuki oleh pengantin dan menyerang Mary Ellen. Judy menyelamatkan mereka dengan memutar video eksorsisme bersama Ed dan Lorraine yang mengeluarkan pengantin dari tubuh Daniela. Judy kemudian dipimpin oleh roh imam untuk menemukan Annabelle. Para gadis bergegas ke ruang bawah tanah untuk mengunci Annabelle, tetapi Judy diserang oleh iblis berkerucut. Dia mencoba mengambil jiwanya, tetapi Judy menolaknya dengan salib. Para gadis kemudian akhirnya mengunci Annabelle di dalam kotak, dan semuanya kembali normal. Bob juga keluar, dan Judy mengatakan bahwa dia menyelamatkannya. Keesokan paginya, Ed dan Lorraine pulang, dan Bob harus pergi, tetapi Mary Ellen menerima undangannya untuk menjadi pasangannya di pesta sekolah. Kemudian, pesta judi berlangsung hanya dengan kedua orang tuanya, tetapi Mary Ellen dan Daniela tiba bersama Bob, ditambah teman-teman sekelas Judy, termasuk Anthony yang sekarang lebih baik. Saat pesta berlangsung, Daniela berbicara secara pribadi dengan Lorraine. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berbicara dengan ayahnya, yang mengatakan bahwa dia merindukannya dan bahwa dia harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Lorraine memberikan gelang pengantar jenazah kepada Daniela, dan Daniela dengan berlinang air mata memeluknya. Mereka kembali menikmati pesta bersama Judy. Film ditutup dengan gambar Warrens, yang beralih ke foto keluarga Warren yang sesungguhnya, dan diikuti dengan dedikasi untuk Lorraine Warren.